Ibu pertiwi meneteskan air mata, merah putih merintih tak kuasa. Kini putra putrimu sedang berdoa demi nusa dan bangsa. Hapuslah kesedihan dan derita, hapuslah kesedihan dan derita, bersatulah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Doni. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat, Pak. Bagaimana dengan Pak Doni? Alhamdulillah saya juga sehat. Begini Pak, saya mau ngobrol sebentar nih terkait dengan rencana saya yang akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal di kelas 9. Oh begitu, silakan Pak. Ini untuk topik atau tema layanan yang akan diberikan Pak Doni apa? Untuk topiknya sendiri, rencana saya akan memberikan materi tentang kenakalan remaja, terutama yang kaitannya dengan berpacaran. Baik, kira-kira apa yang melatar belakangi Pak Doni mengambil tema ini? Oke, jadi begini, beberapa waktu yang lalu saya itu kan melakukan observasi melalui investigasi kepada pengurus OSIS di kelas. Kemudian saya menemukan adanya laporan-laporan terkait ada beberapa pasang siswa-siswi yang mereka itu sering terlihat bermesraan. Oh begitu. Kapan Pak Doni melakukan observasi ini? Saya kurang lebih selama 2 minggu terakhir ini, terutama pada saat jam-jam pelajaran kosong dan jam istirahat. Baik, dari tema tersebut kira-kira tujuan layanan mereka apa yang hendak dicapai oleh Pak Doni? Oke, untuk tujuan itu ada beberapa. Yang pertama tentunya supaya peserta didik itu dapat memahami tentang perilaku berpacaran. Kemudian peserta didik juga dapat memahami penyebab-penyebab perilaku pacaran. Dan ketiga yaitu adalah memperhatikan dampak pacaran di kalangan anak sekolah. Dan yang keempat itu tentunya menghindari dampak-dampak negatif. Baik, berarti ada 4 nih Pak. Lalu area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Pak Doni? Untuk pengembangan itu saya ingin mengembangkan diri saya tentunya dalam memberikan layanan konseling yang menarik dan memuat berdiferensiasi. Apa yang dibuat berdiferensiasi oleh Pak Doni? Yang dibuat tentunya ada 2 medianya, yaitu saya menggunakan PPT dan video. Oh begitu, jadi bisa untuk siswa dengan gaya belajar auditori ataupun visual ya Pak. Lantas untuk yang kinestetis kira-kira bagaimana Pak? Untuk yang kinestetis rencana saya juga akan merancang diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Oh begitu, jadi strategi apa yang sudah Pak Doni siapkan? Untuk strategi sendiri ya tentunya dengan nanti anak-anak menyimak PPT yang saya tayangkan, kemudian menganalisa video juga yang saya tayangkan, kemudian mereka nanti akan saya arahkan untuk diskusi kelompok. Baik, karena saya ditugaskan untuk menjadi observer akademiknya Pak Doni, mari kita lanjutkan ke kelas tersebut. Oh baik, ayo teman-teman. Sebelumnya coba di pertemuan yang lalu Pak Doni sudah menjelaskan apa arti dari remaja. Coba ada yang masih ingat tidak? Usia remaja itu usianya berapa? 17 sampai 18, ada yang 19 dan juga
untuk remaja ya. Remaja itu sendiri adalah di mana masa anak-anak itu menuju ke masa dewasa ya. Jadi masa remaja itu merupakan adalah masa peralihan yang usianya adalah antara 13 sampai dengan 18 tahun. Kemudian biasanya remaja itu adalah seusia remaja itu ya pergaulan. Pada masa ini remaja mulai memperoleh pergaulan baru di lingkungan tempat tinggal dan tempat belajar. Umumnya mereka membentuk kelompok bergaul yang di dalamnya memiliki karakter dan pengetahuan masing-masing. Nah, di kelompok bergaul ini pula memulai para remaja mendapatkan hal-hal baru ya. Seperti contoh misalkan yang paling sering saja yang mudah kita temukan, mungkin di kelas ini juga ada nggak di kelas ini yang pacaran? Ada nggak? Yang pacaran satu kelas ada nggak? Ini Bang Kevin. Ya, yang dimaksud pacaran di sini itu ya pacaran yang beda jenis ya. Kalau yang sejenis nanti kita bahas lagi, karena itu bukan sesuatu yang normal. Nah, pacaran ya. Terkadang Pak Doni sering menjumpai ataupun mungkin laporan-laporan ada dari teman-teman kalian yang misalkan Pak itu jam istirahat di kelas ada yang suka pojok ya. Ada yang suka bermesraan, berduaan. Mungkin sebenarnya bukan bermesraan ya, tapi mereka itu duduk berdua di belakang, ya entah itu sambil ngobrol atau apa, yang jelas mereka itu duduk berdua. Berdua itu dalam arti bukan yang duduk seperti ini ya, tetapi duduk yang mungkin jaraknya lebih dekat, sambil pegangan tangan. Nah itu sebenarnya hal-hal yang seperti itu ketika dilakukan di sekolah ya sebenarnya bukan hanya di sekolah, di luar lingkungan sekolah pun dengan usia kalian yang masih remaja itu ya belum waktunya ya. Bahkan di dalam agama kita pun yang namanya orang pacaran itu adalah hukumnya. Jadi tolong ketika misalkan kalian, bukan berarti kalian itu tidak boleh suka dengan lawan jenis ya. Kalian boleh suka dengan lawan jenis, tetapi dengan kalian harus bisa mengetahui batasan-batasannya. Contoh, misalkan kalian tertarik dengan suka, misalkan si Dimas, ya. Dimas tertarik dengan Zaira, ya. Nah itu tetapi oleh si Dimas itu dijadikan sebagai penyemangatnya Dimas untuk berangkat ke sekolah. Jadi Dimas itu selain berangkat ke sekolah untuk belajar, tapi dia punya tujuan, ya saya ingin memandang si apa tadi? Boleh seperti ya. Tapi hanya sebatas untuk memandang. Tidak boleh yang lebih dari itu. Nah, terus yang selanjutnya ya, pergaulan negatif ya. Pergaulan negatif ya berkaitan dengan pacaran itu tadi juga masih berhubungan ya. Yang negatif itu yang bagaimana? Yang negatif itu adalah yang ketika kalian berpacarannya itu ya seperti tadi Pak Doni bilang, bermesraan, berduaan di kelas, misalkan jam istirahat, teman kalian pada istirahat ke kantin, tetapi kalian malah pojok di kelas berdua. Atau mungkin bahkan ada teman-temannya di depan. Dan yang terkadang terjadi itu adalah teman-temannya itu pura-pura nggak tahu, yang tidak. Misalkan di belakang sana berdua pojok, nah teman-temannya ngumpul di sini lagi istirahat, habis dari kantin. Ya, misalkan bawa jajanan ke kelas, kemudian makan jajanan di kelas, kumpul di meja yang di sini. Dan temennya di sana berdua mojok, yang di sini membiarkan, pura-pura tidak tahu, ataupun mungkin bukan pura-pura tidak tahu, tapi masa bodoh. Nah,
hal-hal yang seperti itulah yang mulai sekarang tolong kalian untuk bisa hindari atau bisa kalian hilangkan. Kalau mungkin yang sedang kasmaran itu tidak bisa belum bisa untuk mengingat bahwa ini hal yang tidak baik, ya silakan teman-teman yang lain yang untuk mengingatkan, ya teman-teman yang lain yang untuk bisa menegur. Jadi tolong ya, mulai dari sekarang khususnya kalian lakukan di kelas ini dulu saja lah, ya tidak perlu kalian mencari teman-teman kalian yang sedang bermesraan di luar, karena tidak usah, tetapi yang di kelas ini dulu saja. Baik Pak Doni, tadi saya sudah mengamati bagaimana layanan BK yang telah diberikan Pak Doni di kelas 9G. Tapi sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, bagaimana refleksi menurut Pak Doni? Apakah ada hambatan kekurangan yang tadi Bapak rasa? Ya sebenarnya tadi saya agak sedikit merasa kecewa ya, karena tadi kebetulan waktu saya masuk kan ada beberapa anak yang masuknya itu terlambat. Ya walaupun mungkin alasan mereka habis sholat lah, kemudian makan siang lah gitu, tapi ya saya sebenarnya sedikit merasa kecewa lah. Oh seperti itu. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya terkait hal tersebut bagaimana Pak Doni? Ya mungkin nanti menurut saya untuk pertemuan berikutnya ya, ketika saya akan masuk kelas, pastinya saya akan membuat kesepakatan dulu dengan anak-anak supaya ketika saya masuk untuk memberikan layanan BK tepat pukul 12.50 itu mereka sudah harus wajib berada di kelas gitu. Oh bagus itu Pak, saya setuju dengan rencana tindak lanjut Bapak. Oke, kemudian kalau untuk menurut pengamatan Pak Kasep sendiri ya tadi terkait dengan layanan yang tadi sudah saya berikan ke anak-anak itu, untuk keseluruhannya menurut jenengan yang saya berikan tadi itu bagaimana? Baik, jadi tadi saya melihat tahapan-tahapannya itu sudah dilakukan sesuai dengan RPL ya. Kemudian medianya juga menurut saya bagus, ada PPT yang menarik, kemudian ada video juga yang sesuai dengan temanya, kemudian bahasa yang digunakan komunikatif, positif, sudah menerapkan disiplin positif dan memotivasi siswa. Sudah menggunakan metode yang beragam, ada ceramahnya, kemudian tadi juga saya melihat ada analisis video dan diskusi kelompok. Dan yang terakhir saya juga mengamati Pak Doni perhatiannya ke siswa itu sudah sangat terpusat dan mendampingi siswa pada saat diskusi seperti itu. Iya, baik-baik, terima kasih atas pengamatannya nggih. Nah, kemudian mungkin dari Pak Kasep sendiri ada masukan mungkin buat saya? Ya, mohon maaf sebelumnya Pak Doni, masukan dari saya itu tadi bagian video harus betul-betul kita pilih agar tujuan layanan yang akan kita capai bisa terlaksana. Pada cuplikan awal video itu tadi ada adegan siswa-siswi SMP yang berpacaran. Nah, itu saya khawatir terus terang, takutnya anak malah justru terinspirasi seperti itu. Iya. Oke, baik kalau gitu mungkin nanti untuk pelayanan selanjutnya ya terkait dengan tadi yang Pak Kasep sampaikan, salah satunya video yang saya tayangkan, mungkin nanti untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan lebih selektif lagi untuk memilih
video yang mungkin akan saya tayangkan ya. Mungkin itu ya. Terima kasih atas masukannya. Oke, sama-sama Pak Doni, kita sama-sama belajar ya untuk menjadi guru yang dapat memberikan layanan pembelajaran terbaik untuk murid-murid kita. Amin, amin. Mungkin saya mohon pamit dulu Pak. Oke, monggo Pak Doni. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sudah.